Budi. Siang kembali, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah, keadaan sehat, Bu. Iya. Hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Pak Budi ya. Pak Budi sebagai coach akan mengcoaching Ibu Berti ya Pak Budi. Kira-kira apa yang sudah Pak Budi persiapkan untuk proses coaching yang akan kita lakukan nanti? Dalam proses coaching ini, saya sudah mempersiapkan ada 3 kompetisi inti yang akan saya kembangkan. Yang pertama, lisensi, kehadiran penuh selama proses coaching berlangsung. Yang kedua, mendengarkan aktif, di mana selama proses coaching, saya aktif mendengarkan segala yang disampaikan oleh coach saya. Yang ketiga, saya nantinya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot selama proses coaching berlangsung. Gitu ya Pak Budi. Nampaknya Pak Budi sudah sangat siap untuk melakukan proses coaching ya Pak Budi. Iya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan selama proses coaching berjalan dengan lancar dan Ibu Berti juga bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh Ibu Berti ya. Iya, betul. Selamat siang, Bu Berti. Selamat siang Pak Budi. Bagaimana kabarnya, Bu, pada hari ini? Kabar baik Pak, tapi saya sedikit lelah Pak. Jadi saya ingin mengajak Bapak bercerita sedikit Pak. Ada waktu Bapak sebentar Pak? Iya, Bu, sesuai dengan yang kita rencanakan. Apa tujuan yang Ibu harapkan dari pertemuan perbincangan kita pada hari ini, Bu? Saya ingin menemukan solusi Pak dari masalah yang saya hadapi ini Pak. Boleh Saya Bu memiliki diceritakan? masalah Pak. Oh iya, Bu. Boleh Bu diceritakan, Bu, apa masalah atau kendala yang sedang Ibu hadapi saat ini? Saya mengalami kendala Pak, masalah dalam proses belajar mengajar saya Pak. Jadi kan Pak, saya masuk di kelas 12 Pak. Seperti kita ketahui Pak, kelas 12 itu sebentar lagi jadi semester ya Pak ya. Dan ada beberapa materi saya yang belum saya sampaikan Pak. Kira-kira ada 2 bab lagi Pak belum saya sampaikan Pak. Apa kira-kira, Bu, penyebabnya sehingga hal itu dapat terjadi, Bu, selama ini? Saya kan pembina OSIS ya Pak ya di sekolah kita. Jadi saya keteteran Pak. Banyaknya kegiatan di sekolah ini Pak. Seperti yang Bapak ketahui juga Pak, ada lomba Pak, ada juga lomba-lomba yang dari dinas ya Pak ya. Ada juga kegiatan perpisahan kelas 12 Pak. Belum lagi ada rapat dadakan Pak untuk siswa dalam mengikuti lomba itu Pak. Jadinya masuk ke dalam kelas pun Pak, sayanya jadi keteteran Pak. Jadi ada beberapa materi saya Pak yang tidak bisa saya sampaikan dengan baik Pak. Dari semua aktivitas yang Ibu sampaikan tadi, apa yang menjadi prioritas utama Ibu? Sebenarnya Pak, dari semua kegiatan itu, karena saya pembina OSIS Pak, semua itu jadi prioritas Pak. Semua harus bisa saya laksanakan, saya lakukan. Tapi sebagai guru yang profesional, sebenarnya saya harus lebih mengutamakan kepentingan siswa saya Pak. Saya harusnya lebih penting masuk ke dalam kelas untuk mengajar Pak, di dalam kelas Pak. Yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan tersebut apa saja, Bu, kira-kira? Yang sudah saya lakukan ya Pak ya, selama ini saya memaksimalkan diri saya Pak. Saya berusaha semaksimal mungkin supaya saya bisa melakukan semua itu ya Pak. Kadang-kadang itu bisa dalam waktu yang bersamaan Pak. Jadi ada kegiatan misalnya Pak, ada kegiatan rapat dadakan, maka saya akan masuk ke dalam kelas, saya kasih catatan kepada siswa Pak. Jadi saya harus memaksimalkan diri saya bagaimana saya bisa hadir di semua kegiatan itu Pak. Nah itulah yang membuat saya merasa lelah Pak. Saya kecapean sendiri Pak. Rencana Ibu selanjutnya apa, Bu, supaya Ibu jangan sampai kelelahan? Seperti Ibu sampaikan tadi kan Ibu merasa lelah dan letih dengan semua aktivitas Ibu yang ada. Sepertinya saya harus bisa manajemen diri saya ya Pak ya. Jadi dengan saya bisa manajemen diri saya Pak, saya bisa membagi waktu saya Pak lebih detail lagi, lebih baik lagi. Jadi semua kegiatan itu sepertinya saya tidak dikejar-kejar lagi Pak. Jadi saya lebih santai dan lebih enak untuk menjalani semua kegiatan saya itu Pak. Bagaimana Ibu mengelola waktu agar semua kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan tadi dapat berjalan dengan lancar, Bu, dan baik? Mana ya Pak ya? Saya bisa mengelola waktu itu mungkin saya dengan membuat schedule kali ya Pak ya. Kalau saya buat schedule, misalnya jam segini saya ngerjakan apa, lalu hari ini saya kerjakan apa, mungkin lebih detail ya Pak ya, lebih terstruktur, lebih rapi, lebih disiplin. Jadinya saya tidak kelelahan sendiri Pak.
karena semuanya sudah saya atur dari awal, jadi saya bisa mengikuti semua kegiatan itu secara lebih rapi dan lebih terstruktur Pak. Jadi mungkin saya membuat schedule kali ya Pak ya. Tadi kan Ibu menyatakan akan membuat schedule rencananya. Apa kira-kira komitmen yang akan Ibu laksanakan ke depannya Bu setelah proses coaching ini? Yang pasti Pak, mungkin saya harus bisa manajemen diri, harus bisa dengan manajemen diri membagi waktu dengan cara membuat schedule. Dan untuk di kelas 12 ke depannya mungkin karena sebentar lagi memang mau ujian semester ya Pak ya, saya bisa membuat sebuah rangkuman mungkin Pak. Membuat rangkuman supaya semua materi itu bisa sampai kepada kelas 12 dan lebih terperinci dia Pak. Jadi saya buatnya dalam bentuk rangkuman aja mungkin ya Pak ya. Ya, di sini Bu Berti telah menyampaikan komitmennya nantinya akan membagi waktunya dengan membuat manajemen waktu, schedule dan juga rangkuman materi untuk kelas 12. Iya Pak. Apa Bu yang Ibu peroleh dari pertemuan kita kali ini, Bu, perbincangan kita barusan? Yang saya dapatkan ya Pak, terima kasih ya Pak Budi sudah memberikan waktu kepada saya untuk kita bisa sharing bagaimana menemukan solusi Pak terhadap masalah diri saya sendiri ini. Memang tadinya saya merasa bingung sendiri Pak, stres sendiri, gimana saya bisa menyelesaikan semua kegiatan sekolah ini. Akhirnya saya kelelahan sendiri. Tapi setelah berbicara dengan Bapak, sama-sama menemukan solusi, akhirnya saya tahu Pak apa yang bisa saya kerjakan terlebih dahulu Pak. Terima kasih ya Pak Budi. Iya, sama-sama Bu Berti. Semoga nantinya setelah proses coaching ini permasalahan Ibu dapat teratasi dengan baik Bu. Sampai jumpa kembali Bu Berti. Iya, terima kasih Pak sudah memberikan waktunya kepada saya Pak. Iya Bu. Oke ya Pak Budi, setelah saya melihat proses coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Ibu Berti, sangat luar biasa ya Pak Budi. Dari proses dari awal tadi, yang pertama saya lihat Bapak Budi sudah mengembangkan 3 kompetensi inti yang Bapak sebutkan tadi, mulai dari kehadiran penuh, Bapak sepenuhnya hadir dalam proses coaching ini, tidak terbagi fokusnya. Kemudian Bapak juga mendengarkan aktif permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Berti, dan saya lihat Ibu Berti mengalir menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian tadi pertanyaan-pertanyaan yang Pak Budi sampaikan ke Ibu Berti itu sangat berbobot Pak, karena saya lihat tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan, Ibu Berti bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Dan dalam proses coaching ini saya juga melihat Pak Budi sudah melakukan tahapan-tahapan tirta ya Pak, dengan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab ya Pak Budi. Mudah-mudahan Ibu Berti dapat menemukan solusi, tadi sudah ditemukan solusi, tinggal dilaksanakan. Pak Budi juga tetap semangat ya Pak Budi untuk melakukan proses coaching bagi guru-guru lainnya juga. Terima kasih Bu Nisa yang telah melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang baru saja saya laksanakan. Oke. Sampai jumpa kembali Bu. Sampai jumpa Pak Budi. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Bu Berti. Iya, siang hari ini kita akan melakukan coaching ya sama Pak Budi Sofyan. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nanti selama coaching dengan Pak Budi? Yang akan saya lakukan Bu Berti, seperti yang kita ketahui dalam proses coaching ada 3 kompetensi inti yang harus saya kembangkan pada Pak Budi. Yang pertama adalah presensi, kehadiran penuh. Saya akan berusaha sepenuhnya hadir dalam proses coaching nantinya. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu saya dalam proses coaching nantinya sudah saya hindarkan. Begitu, contohnya handphone Bu Berti sudah saya nonaktifkan. Yang ketiga adalah pada proses coaching nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Budi untuk menggali potensi Pak Budi menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Pak Budi. Iya, sepertinya Ibu sudah sangat menguasai ya Bu ya teknik coachingnya. Mudah-mudahan. Semoga kita bisa sama-sama nanti mendengarkan atau sama-sama menyelesaikan masalah dari Pak Budi Sofyan. Iya baik Bu Berti, terima kasih.
Hai Pak Budi, Iya Bu, bagaimana kabar Pak Budi hari ini? alhamdulillah dalam keadaan sehat Bu. Cuman sedikit seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan ini, saya memang sedikit agak kepikiran dengan masalah saya. Oh begitu ya Pak Budi. Jadi tujuan Pak Budi kita melakukan pembicaraan ini apa Pak Budi kira-kira? Saya harapkan Bu Siti dengan pertemuan dengan Ibu pada hari ini, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan di mana tentang siswa yang terlambat setiap saya masuk ke dalam lokal dalam mata pelajaran saya. Oh begitu ya Pak Budi. Kira-kira yang bermasalah ini seperti apa kira-kira Pak Budi, bisa Pak Budi jelaskan? Izin bercerita Bu, Iya. di sini yang bermasalah itu ada pada diri siswa Bu, kelas 12 IPS 2, Iya. namanya Antonius. Dia itu setiap harinya dalam terlambat Bu, khususnya di mata pelajaran saya. Saya itu Bu masuk 2 kali seminggu dalam satu minggu itu 2 kali masuk di jam pertama dan dia terlambat. Oh begitu ya Pak Budi. Namanya Antonius ya Pak Budi. Jadi dia datang terlambat. Menurut Pak Budi, kira-kira apa yang menyebabkan Antonius kelas 12 IPS 2 ini datang terlambat? Saya sudah pernah menghubungi Antonius dan menanyakan langsung kepada ini. Dia kata Antonius dia terlambat itu karena terlambat bangun Bu, sama seperti siswa pada umumnya alasan terlambat bangun. Gitu ya. Iya. Apa saja yang sudah Pak Budi lakukan pada saat proses pemanggilan Antonius pada saat berbicara? Bagaimana hasil pembicaraan Bapak dengan Antonius? Kemarin itu beberapa hari lalu Bu pernah saya panggil Antonius menanyakan hal ini. Saya sudah menanyakan mengapa bisa terulang kembali dan Antonius juga menyatakan karena dia terlambat bangun dan juga berjanji tidak terlambat lagi Bu. Cuman kendalanya dia berubahnya hanya 2 pertemuan selanjutnya Bu. Sementara ke pertemuan sampai hari ini tetap dia masih kembali kepada kebiasaan yang terlambat. Makanya Bu sampai saya kebingungan dan menyampaikan kepada Ibu. Oh begitu ya Pak Budi. Berarti dia nggak konsisten ya Pak Iya, Budi. Habis dinasehati terlambat lagi gitu ya. Memang secara umum siswa kita kebanyakan seperti itu ya Pak Budi. Jadi gini Pak Budi, menurut Pak Budi udah diajak cerita nih si Antonius, ternyata dia tetap terlambat setelah beberapa hari kemudian. Kira-kira menurut Pak Budi, apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak itu bisa komitmen dengan kesalahan yang dia lakukan itu, artinya komitmen dia tidak melakukan lagi. Menurut Pak Budi, pengamatan Pak Budi. Kalau yang saya lakukan itu, saya rencananya mau menanyakan anak keyakinan kelas yang selama ini kami terapkan di kelas itu, dimana salah satunya datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian saya ingin memotivasinya bahwa datang ke tepat waktu ke sekolah itu dari dalam dirinya loh Bu. Kalau dia tidak datang tepat waktu, dia sendiri mungkin nantinya pembelajaran tertinggal dibanding teman-teman yang lain. Itu saja sih Bu yang menurut saya Perlu dilakukan ya Pak Budi. Saya setuju dengan Pak Budi ya, karena memang anak-anak ini harus kita tumbuhkan, kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat yang datang dari dirinya sendiri. Seperti itu ya Pak Budi, luar biasa. Jadi menurut Pak Budi, keyakinan kelas nanti sudah diingatkan dan dimotivasi si Antonius. Rencana selanjutnya apa lagi yang ingin Pak Budi lakukan? rencana saya kan Bu Siti, setelah saya ingatkan keyakinan di kelas kepada Antonius dan kita, saya rencananya ingin mengunjungi rumah Antonius Bu. Nantinya. Mengunjungi rumah Antonius ya. Memang masalah Antonius ini sudah berkepanjangan terlambat, sehingga saya rencananya ingin melakukan visit home, kunjungan ke rumah anak ini supaya orang tuanya juga dapat membantu saya. Oh begitu ya Pak Budi, luar biasa ya Pak Budi ini ya visit home. Kira-kira dalam melakukan visit home nantinya ke rumah Antonius, ada nggak orang lain yang Bapak libatkan untuk membantu Bapak? Saya berharap di sini ketika saya melakukan kunjungan, saya dapat didampingi oleh ibu wali kelasnya Bu. Oh iya. Ibu wali kelasnya 12 2. Oh iya. Pertimbangan Bapak untuk mengajak wali kelas melakukan visit home kira-kira apa Pak Budi? Karena Bu, saya lihat wali kelas 12 IPS 2 lebih dekat dengan anak-anak yang di kelasnya, lebih mengerti bagaimana kondisi rumah, keluarga. Jadi saya nantinya akan berusaha mengajak
nanti ketika saya melakukan kunjungan saya didampingi wali kelas Antonius ini ke rumahnya supaya komunikasi lebih intens dengan orang tua Antonius ini. Oh, seperti itu ya Pak Budi. Luar biasa sekali Pak Budi ya. Nantinya sudah dilakukan nih kunjungan ke rumah, visit home ya Pak Budi. Kira-kira komitmen Bapak ke depannya dengan rencana yang akan Bapak lakukan apa kira-kira Pak Budi? Nantinya setelah kunjungan ini dilakukan bersama wali kelas, nantinya saya akan terus memantau perkembangan Antonius ini. Setelah saya pantau, saya kembali mengingatkan baik Antonius maupun siswa lainnya di kelas Antonius untuk dapat menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi saya akan terus memantau perkembangannya, Bu. Saya mencatat hal-hal yang penurunan jika ada terjadi, saya langsung mengantisipasi seperti yang saya sampaikan. Begitu ya Pak Budi. Berarti Bapak sudah menemukan nih kira-kira ya Pak Budi, kira-kira. Oh iya. Iya. Selama pembicaraan kita ini kita melakukan coaching ya Pak Budi, pembicaraan apa yang sudah Bapak peroleh dari pembicaraan kita ini Pak Budi? Ya, dari pembicaraan ini saya sangat Bu, agak terbantu karena memang tadi di salah satu pembicaraan kita saya sendiri telah menemukan solusi dari permasalahan anak didik ini, Bu. Karena saya selalu memang buntu pada pikiran saya selalu anak ini terlambat saya kurang bisa menemukan solusi. Tapi dengan pembicaraan tadi setelah berbicara dengan Ibu ditemukan juga ya potensi diri saya bahwa saya bisa menemukan solusi dari masalah anak ini. Oh begitu ya Pak Budi. Sama-sama ya Pak Budi. Jadi dari pembicaraan kita ini Pak Budi sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang Bapak hadapi, bagaimana agar Antonius itu datang tepat waktu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibangun tadi ya Pak Budi. Iya, Bu. Iya. Kira-kira ada lagi yang ingin kita ceritakan Pak Budi? Di sini Bu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena memang tadi saya menuju ke sini, sampai ke sini saya masih berpikir terus dengan masalah anak ini. Karena memang anak ini kan termasuk yang perlu diperhatikan sebagai seorang guru. Cuman saya senang Ibu tadi dengan nyamannya, saya nyaman bersama Ibu, komunikasi, sesi coaching ini membantu saya menemukan sendiri Bu masalah dan solusinya tadi. Terima kasih Bu Siti, semoga nantinya setelah saya lakukan pendampingan wali kelas ke rumah anak ini, saya nanti mengabari Ibu bagaimana perkembangannya Bu. Oh iya, saya mengabari Ibu perkembangannya dan memang saya senang hari ini saya menemukan solusinya Bu. Terima kasih Bu Siti. Iya, sama-sama ya Pak Budi. Saya juga terima kasih Bapak sudah mau berbagi cerita dengan saya. Mudah-mudahan kita bersama semua guru di sekolah ini bisa mengembangkan anak-anak kita ya Pak Budi. Iya, Bu. Oke, terima kasih Pak Budi. Izinnya Bu, saya kembali. Oke Pak. Iya, terima kasih ya Bu ya Siti ya. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi masalah dari Pak Budi. Nah, tadi setelah saya dengar percakapan Ibu dengan Pak Budi, Ibu sudah melakukan semua kompetensi inti. Ibu sudah mendengarkan secara aktif, sudah hadir secara penuh. Bahkan pertanyaan-pertanyaan Ibu itu pertanyaan yang berbobot. Semoga permasalahan Pak Budi dapat segera ditemukan solusinya dan segera anak ini tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya Bu ya. Iya, terima kasih juga ya Bu Berti sudah mau meluangkan waktunya untuk mengamati proses coaching yang dilakukan hari ini. Sama-sama Bu Siti. Selamat siang Bu Berti. Siang Pak. Ya, di sini senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu sebagai coach pada hari ini, di mana kita ketahui pada hari ini nantinya sebentar lagi ada Ibu Siti yang akan bertemu dengan Ibu dalam sesi coaching bersama Ibu Berti. Kira-kira Bu, apa saja yang akan Ibu persiapkan dalam sesi coaching bersama Ibu Siti nantinya? Terima kasih Pak Budi. Saya sebagai coach akan menyiapkan 3 kompetensi inti dalam melakukan sesi coaching ini Pak. Yang pertama saya akan menyiapkan presensi, kehadiran penuh. Yang kedua saya akan menyiapkan atau mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga itu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Dari yang ketiga ini saya akan hadir penuh Pak.
di dalam menyelesaikan atau bersama-sama menyelesaikan masalah daripada Ibu Siti. Dan saya akan mendengarkan aktif, lebih fokus Pak terhadap apa yang akan diceritakan oleh Ibu Siti. Dan saya akan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ini saya gunakan untuk menggali potensi yang ada pada Ibu Siti dalam menyelesaikan solusi atau permasalahannya dengan menggunakan alur tirta Pak. Iya, memang seperti kita ketahui 3 kompetensi inti ini harus memang sudah dipersiapkan coach sebelum sesi coaching. Semoga nantinya tetap kita Ibu Berti dalam sesi coaching dapat melaksanakan dan menerapkan ketiga kompetensi ini ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Bu Berti. Gimana, apa kabar Bu hari ini Bu? Agak kurang bersemangat Bu Berti. Kurang bersemangat ya. Iya. Iya ya. Kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini apa Bu? Apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu Berti, jadi saya itu ingin sharing, ingin bertukar pikiran, Iya. berbagi pendapat dengan Bu Berti mengenai masalah yang saya hadapi di kelas Bu Berti. Bagaimana Bu kondisi di kelas Bu? Begini Bu Berti, ada salah satu siswa saya 12 IPA 3. 12 IPA 3. Iya, kelas 12 Ibu IPA 3 kan Bu Berti. Bu Berti kenal dengan Radit. Oh Radit, iya. Iya, jadi Radit ini ada satu masalah Bu Berti di kelas 12 IPA 3. Jadi kan saya itu wali kelas 12 IPA 3. Iya. Ternyata dalam waktu 2 minggu ini Radit itu tidak masuk Oh. ke kelas, tidak datang ke sekolah tanpa memberikan informasi, tidak ada izin sama sekali, tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan ya Bu ya. Iya Bu Berti. Iya ya. Jadi makanya saya agak sedikit galau, makanya saya ingin berbagi sharing dengan Bu Berti mengenai masalah siswa saya ini. Iya, apalagi sebentar lagi sudah ujian sekolah ya Bu. Iya. Sementara Radit sudah 2 minggu tidak masuk ke dalam kelas. Iya. Gitu ya Bu ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalahnya Radit ini? Awalnya pertama sekali dia tidak masuk 2 minggu yang lalu, hari pertama tanpa keterangan, saya sudah menanyakan ke sekretaris kelas apakah memang sama sekali mereka tidak melihat Radit datang ke sekolah atau tidak ada pemberitahuan dari orang tua atau surat yang diberikan. Ternyata teman-temannya juga mengatakan nggak ada Bu Berti. Nggak ada ya. Jadi yang membuat Radit tidak datang ke sekolah kira-kira apa Bu? Begini Bu Berti, kemarin itu kan hari pertama dia tidak datang, saya tanyakan ke sekretaris kelas. Iya. Kemudian hari kedua dia tidak datang, saya tetap datang ke kelas, saya tanyakan kembali ke teman-temannya. Teman-temannya bilang tidak ada, dikasih tahu tidak ada yang tahu Radit kemana, seperti itu. Saya juga udah coba sebenarnya Bu Berti menelpon orang tuanya. Iya. Baik ayah ibunya tidak ada yang aktif. Oh, tidak diangkat ya Bu ya. Iya, tidak diangkat telepon saya gitu. Tapi waktu saya tanya hari ketiga, ada sekilas memang temannya mengatakan pernah melihat si Radit ikut dengan ayahnya. Ayahnya kan nelayan gitu. Iya, Bu iya, Berti. Bu, iya. Tapi yang saya sedihkan itu kan Bu Berti, saya juga sudah pernah menanyakan ke wali kelasnya di kelas 10 dan kelas 11, dia itu nggak pernah seperti ini. Oh iya ya. Jadi baru ini dia seperti itu, tidak datang tanpa keterangan. Kemudian saya tanyakan juga selama kelas 10-11 apakah dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran di sekolah. Jadi kata wali kelasnya tidak gitu, tidak ada seperti itu. Tapi saya tanya lagi sama temannya yang menyampaikan bahwa pernah melihat Radit itu pergi dengan ayahnya ke laut, karena orang tuanya kan nelayan. Iya. Berarti yang sudah Ibu lakukan tadi itu menelepon orang tuanya tapi Iya. tidak diangkat, Iya. lalu bertanya dengan teman dekatnya ya Bu ya. Iya. Lalu dengan bertanya juga dengan wali kelas ya Bu ya. Iya, wali kelas Iya, ada itu sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu, rencana selanjutnya apa yang ingin Ibu lakukan kembali Bu? Iya, jadi rencana selanjutnya yang ingin saya lakukan kan Bu Berti, karena
tindakan sudah saya lakukan, menelpon orang tua, menanyakan teman-temannya juga sudah saya lakukan. Rencananya saya ingin melakukan kunjungan rumah, Bu Berti. Jadi melakukan kunjungan rumah ya. Iya, saya akan coba mendatangi rumahnya, melihat langsung, mengobservasi langsung, betul nggak si Radit ini sesuai dengan yang dikabarkan teman-temannya, memang pergi ke laut atau memang cuma di rumah saja. Di rumah. Yang pasti Ibu sudah tahu ya di mana alamat rumahnya Radit ya, Bu ya. Iya, saya sudah Nah, tahu. untuk melakukan rencana Ibu ini, kira-kira Ibu siapa yang Ibu ajak? Rencananya saya akan mengajak Ibu Agnes. Oh, Ibu Agnes ya. Iya, sebagai guru BP atau BK-nya, Bu Berti. Jadi pertimbangannya kan Bu Berti, saya mengajak Ibu Iya, Agnes. kenapa Ibu Agnes, Bu? Iya, pertimbangan seperti ini, Bu Berti. Yang pertama itu kita tahu bahwa di sekolah kita itu guru BK itu kan di bawah kelas 10 lanjut lagi ke kelas 11. Iya. Jadi Bu Agnes ini secara secara latar belakangnya psikolog si Radit ini Bu Agnes sudah lebih mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, secara ilmu pun menurut saya pemahaman tentang bagaimana karakter si Radit ini, Ibu Agnes ini lebih memahami biar bisa membantu saya, mendampingi saya pada saat kunjungan rumah. Itu alasan kenapa Ibu membutuhkan Ibu Agnes ya. Iya, Bu. Nah, Berti. nanti setelah Ibu melakukan kunjungan rumah Radit nih, kira-kira apa komitmen Ibu selanjutnya? Jadi nanti kan Bu Berti, komitmen yang saya lakukan, nanti saya akan dapatkan informasi dari orang tuanya. Bagaimana sih sebenarnya masalah si Radit ini, kondisi real si Radit ya, Bu Berti. Kalau nantinya memang masalah si Radit ini nggak datang ke sekolah karena ikut dengan ayahnya ke laut, membantu ayahnya, mungkin saya dengan Ibu Agnes akan lebih mendekati orang tuanya, memberikan pemahaman mungkin atau satu bentuk motivasi ke orang tuanya juga kepada Radit bahwa pembelajaran di sekolah itu penting karena kan udah kelas 12, hanya tinggal beberapa bulan lagi. Betul. Jadi kita nanti sama-sama lah dengan Ibu Agnes sharing ke orang tuanya, kemudian meminta pendapat orang tuanya dan bagaimana komitmen orang tuanya juga, terutama komitmen Radit dalam melanjutkan pembelajaran. Oh, itu ya, Bu ya. Itu tanggung jawab Ibu ya, Bu ya, sebagai wali kelas juga ya, Bu ya. Iya, Bu Berti. Oke, Bu. Kira-kira nih dari pembicaraan kita ini, apa yang kira-kira Ibu dapatkan? Iya, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih ke Bu Berti karena sudah bisa menyediakan waktunya untuk sharing dengan saya, untuk membantu saya, menuntun saya agar bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Yang pertama yang saya dapatkan, Bu Berti, adalah rasa nyaman berbicara dengan Ibu Berti karena saya itu merasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya alami sekarang tanpa merasa terbebani. Yang kedua yang saya dapatkan adalah selama pembicaraan kita tadi muncul ide-ide di dalam pikiran saya untuk menemukan solusi yang sedang saya hadapi. Contohnya tadi kan Bu Berti, sebelum ke sini saya nggak kepikiran untuk melakukan kunjungan rumah seperti itu. Yang kepikiran sama saya hanya menyurati seperti itu. Ternyata sudah saya lakukan, nggak ada perkembangan. Tetapi pada saat Ibu Berti menanyakan hal apa yang akan saya lakukan selanjutnya, ide itu muncul. Begitu ya, Bu. Iya. Kemudian dari pertanyaan yang Ibu ajukan juga tadi, siapa yang akan menemani saya dalam melakukan kunjungan rumah ke rumah Radit, muncul di pikiran saya, oh iya ya, saya butuh teman, saya butuh orang lain untuk mendampingi saya atau menemani saya dalam menyelesaikan masalah ini. Artinya kita memang butuh orang lain untuk mendampingi kita atau memberikan bantuan ke kita menyelesaikan satu masalah gitu.
Gitu ya Bu. Iya Bu. Nah, semoga dari pembicaraan kita ini permasalahan mengenai radit segera selesai secepat mungkin ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya Bu Berti, sama-sama kita doakan anak kita Radit Kembali ya Bu kembali ya. ke sekolah beraktivitas seperti biasanya. Jangan bosan-bosan ya Bu Berti. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Iya Bu Berti, di sini tadi hasil pengamatan saya setelah sesi coaching Ibu bersama Bu Siti. Ibu tadi sudah menyerapkan dan sangat luar biasa dalam melakukan sesi coaching, di mana lisensi, mendengar aktif, dan menanyakan pertanyaan terbobot dalam sesi coaching. Semoga nantinya masalah atau kendala yang dihadapi oleh Ibu Siti dapat terselesaikan. Terima kasih Bu Berti. Semangat terus Bu Berti melakukan pembinaan coaching pendamping. Terima kasih Pak Budi.